Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Agak kacau begitu ya. Seleksi calon anggota Bawaslu Jakarta ya loloskan ASN yang dipecat dan mantan tim ses Jokowi. Kok bisa begitu ya? Ada apa begitu kan ya? Ya, pada hakikatnya inilah rezim kita begitu kan. Ya, Bawaslu saja sudah memainkan seperti itu begitu. Bagaimana nanti di pemilu di 2024 begitu ya. Sangat disayangkan begitu kan si Bahja itu begitu kan sebagai ketua Bawaslu. Seharusnya kan mereka itu dipecat begitu ya. Saya kira persoalan-persoalan politik seperti ini begitu kan kok bisa begitu kan ya bisa loloskan ASN ya yang dipecat ya bahkan mantan tim ses Jokowi begitu kan. Ya mungkin dengan kedekatan mereka, lobby-lobby mereka begitu kan. Sekarang itu bangsa kita itu ya sebenarnya kalau kita lihat begitu ya tidak butuh orang pinter begitu kan, tidak butuh orang cerdas di situ begitu kan, ya tidak punya tidak butuh gagasan besar begitu ya sebagai generasi muda begitu. Yang dibutuhkan apa? Orang dalam begitu ya. Kira-kira kan seperti itu begitu kan. Yang penting punya orang dalam itu siapapun, sebodoh apapun begitu kan, sepinter apapun pasti lolos di situ begitu ya. Inilah watak kegagalan demokrasi kita begitu kan. Seharusnya bagaimana orang yang pinter, orang yang punya gagasan untuk membangun bangsa kita begitu kok tidak dipilih begitu kan. Kalau bersaing secara akal sehat saya kira jauh begitu kan. Cara-cara inilah yang kemudian ya bisa gagal demokrasi kita begitu kan ya. Yang bodoh kemudian lolos begitu, yang tidak bodoh lolos dan sebagainya begitu kan. Itu bangsa kita itu identik dengan siapa yang punya orang dalam begitu ya, identik seperti itu begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar dari netizen ya, seleksi calon anggota Bawaslu Jakarta Pusat loloskan ASN yang dipecat dan mantan tim ses Jokowi. Benarkah seperti itu? Siapa mereka begitu ya? Bahkan banyak sekali pro dan kontra di situ begitu. Bisa aja gimana maunya rezim ya. Bawaslu mah orang mereka semua begitu kan. Itu kan sudah jelas di situ begitu. Sangat disayangkan begitu ya. Udah deh alamat curang begitu ya. Beneran hancur negeriku ya ini. Sebenarnya nggak perlu adanya Bawaslu, percuma buang-buang negara aja, nggak ada manfaatnya begitu kan. Di satu sisi ketika berpikir itu iya begitu kan. Karena lebih baik disatukan saja ke penegak hukum di situ begitu. Misalnya ke Kapolri di situ begitu ya. Ya kalau saya pribadi begitu kan mending Bawaslu nanti begitu saya usulkan ya. Ya ambillah dari Kapolri di situ untuk menjadi ya ketua Bawaslu situ begitu kan. Ya seperti misalnya begitu ya kekuatan dari tubuh KPK itu begitu kan. Ya ada keterlibatan Kapolri di situ untuk meletakkan anak buahnya begitu kan untuk diletakkan KPK begitu ya. Jadi saya kira ujung-ujungnya juga Kapolri yang mengawasi begitu kan. Ya Bawaslu-nya hanya ya kita lihat aja nanti begitu ya. Bahkan ya di satu sisi ya pasti biasalah uang pengasa gitulah, tergantung yang menyeleksi. Bagi uang ya di masjid pakai amplop partai aja bisa. Ini kritikan-kritikan dari netizen begitu ya. Tetapi saya kira agak kecolongan ini begitu kan ya. Kenapa bisa meloloskan itu begitu ya. Waspada terhadap tipu-tipu ya Bawaslu ya dan MK. Mereka adalah alat kezaliman penguasa, sudah banyak begitu kan. Bahkan buka kejanggalan-kejanggalan yang mereka lakukan. Ya kita tunggu saja apakah kita netralitas begitu kan. Saya kira bisa disaksikan bersama di situ begitu di tahun Pilpres di 2024 nanti. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya seleksi calon anggota Bawaslu Jakarta Pusat loloskan ASN yang dipecat dan mantan tim ses Jokowi. Kok bisa begitu? Ada apa begitu? Apakah dia punya peran penting begitu kan? Kan begitu logikanya begitu. Ini proses seleksi anggota Badan Pengawasan Pemilu ya Kota Jakarta Pusat ya Bawaslu Kota Jakarta Pusat menuai polemik karena terdapat sejumlah nama calon bermasalah di situ begitu. Hal tersebut ditemukan Jakarta Election Watch ya CEW yang berdasarkan hasil pengawasan proses seleksi yang dilakukan tim seleksi bantuan Bawaslu RI ya. Koordinator JEW Wahyu Ramadhani menjelaskan ada 2 nama calon anggota Bawaslu Jakarta Pusat yang berlatar belakang politik dan aparatur sipil negara ASN melanggar ya. Itu kan sudah jelas di situ begitu kan ya. Ada yang berlatar politik berlatar belakang politik begitu kan. Mungkin dia sudah terafiliasi kepada partai di situ begitu kan ya. Yang kedua adalah terkait dengan aparatur sipil atau ASN di situ begitu ya. Jadi saya kira kalau memang tidak ada seleksi secara
secara secara ketat begitu, maka kemungkinan besar ini akan lolos begitu kan. Ini apakah seperti ini begitu kan cara-cara kita untuk membangun bangsa begitu kan. Padahal Bawaslu itu ya tidak punya keterikatan dengan apa-apa kalau menjadi anggota begitu kan, apalagi terafiliasi kepada partai politik begitu. Sangat disayangkan memang cara-cara seperti ini begitu kan ya. Ya seharusnya ketua Bawaslu diperketat lagi begitu kan ya, biar tidak ada kecolongan begitu. Sangat disayangkan tim seleksi Bawaslu ya Jakpus bisa kebobolan hingga 2 calon yang bermasalah lolos ya tahap tes tulis 20 besar ya. Jangan diloloskan lagi begitu kan. Ya, setelah lolos 20 besar itu kan pasti ada seleksi lagi begitu kan. Dia menggurai 2 nama calon anggota Bawaslu yang bermasalah itu adalah Christian Nelson ya Pangke dan Budi Iskandar Palungan ya. Bahkan Wahyu dan tim menemukan fakta jika Christian Nelson Pangke adalah ASN ya Minahasa Tenggara yang dipecat begitu ya. Bahkan di satu sisi begitu kami mempertanyakan kenapa ASN dengan pemecatan tidak hormat bisa diloloskan. Apakah pendaftaran Bawaslu Jakpus lebih banyak yang bermasalah dibandingkan seorang Christian Nelson ya Pangke. Ya heran ini banyak sekali pro dan kontra di situ begitu. Kenapa bisa menjadi kebobolan begitu? Itu yang menjadi pertanyaan besar kepada kita begitu kan. Apalagi terkait dengan adanya seperti ini begitu kan. Kan bisa saja begitu punya orang dalam di situ begitu kan, bisa saja ada lobby-lobby politik di situ begitu kan ya. Siapapun orangnya, Bawaslu itu kan harus netral, KPU itu harus netral di situ begitu kan, sebagai independen, sebagai dipercaya begitu oleh masyarakat. Tapi tahu-taunya kok seperti ini begitu kan. Sering Bawaslu itu blunder kalau menurut saya pribadi begitu ya. Pada hari ini saja blunder luar biasa begitu ya. Bahkan sementara itu Budi Iskandar Pulungan ya adalah kakak dari Adi Irfan Pulungan yang pernah menjadi tim kampanye bidang advokasi hukum dan pasangan calon Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Kan betul kan? Ya siapapun kalau punya orang dalam gampang begitu kan. Indonesia itu tidak butuh orang pinter hari ini begitu kan. Yang penting punya orang dalam, semuanya lolos begitu ya. Jadi bagaimana dengan orang pinter begitu kan? Ya sekolah sudah tinggi-tinggi begitu ya, punya kemampuan luar biasa tapi tidak dilirik begitu kan. Pada akhirnya bagaimana dengan kondisi bangsa kita? Ya seperti ini begitu kan ya. Kesana kemari tidak ada perkembangan begitu kan ya. Dukung si A di si B ada intimidasi dan sebagainya begitu kan. Ini sangat disayangkan sekali cara-cara seperti ini begitu kan. Seharusnya ada evaluasi yang lebih besar begitu kan. Jangan sampai ini ya diloloskan kembali begitu ya. Bahkan di satu sisi di sementara Budi Iskandar Pulangan adalah kakak dari Adi Irfan Pulungan yang pernah menjadi tim kampanye bidang advokasi hukum pasangan calon Presiden Jokowi Ma'ruf Amin. Mengapa calon seperti ini mah lolos dari 20 besar diberi kesempatan untuk melanjutkan proses seleksi lembaga yang seharusnya berintegritas seperti Bawaslu? Sambungnya menuturkan. Bahkan menurut Wahyu anggota Bawaslu harus kompeten dan berintegritas ya, terlebih tidak memiliki latar belakang pelanggaran dan terafiliasi politik. Bahkan apalagi nanti jika ia berpeluang menjadi anggota Bawaslu, ia akan memimpin ASN ya, demikian Wahyu menambahkan gitu. Jadi gimana begitu kan ya, menjadi ASN berlatar belakang dari seorang politik begitu kan, seorang politisi begitu kan. Jadi saya kira bahwa persoalan-persoalan ini harus diawasi begitu kan, harus tahu bahwa bagaimana nanti begitu ya. Karena persoalan-persoalan politik seperti ini saya kira ada sesuatu yang kemudian memainkan peran di dalamnya begitu. Bisa saja begitu karena punya orang dalam ya, bisa saja lolos di situ begitu kan ya. Ya artinya tidak kredibel lah, kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan tentang channel Hodari Podcast Rakyat ini, karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.